Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi kekayaan budaya. Teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia memiliki banyak suku bangsa? Hampir seluruh suku bangsa Indonesia memiliki budaya tertentu. Keberagaman budaya itu adalah kekayaan budaya Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat 13.000 pulau dan kecil, 400 suku bangsa dan ratusan bahasa lokal lainnya. Teman-teman, negara Indonesia juga dijuluki sebagai negara kepulauan loh. Kenapa Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia yaitu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Jadi teman-teman, untuk mengenali keberagaman budaya, kita juga bisa amati dari bentuk-bentuk budaya khasnya loh, berupa senjata tradisional, pakaian adat, baju adat, serta makanan tradisionalnya. Budaya-budaya di setiap daerah disebut budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar numbuhnya budaya nasional. Nah, sekarang yuk kita mengenali keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai dari mengenali keberagaman budaya dari Pulau Sumatera, yaitu di daerah Provinsi Aceh. Sebelumnya, ada yang pernah dengar dengan nama Aceh? Ya, Aceh adalah provinsi yang terletak di ujung paling barat di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Aceh sering disebut juga dengan Serambi Mekah, karena di sana banyak orang rajin beribadah dan menjaga adat Islam. Budaya Aceh sangat unik, karena merupakan gabungan antara budaya lokal dan pengaruh Islam. Jadi, yuk kita kenali lebih lanjut. Kita mulai dengan suku-suku yang ada di Aceh. Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk keberagaman suku. Suku-suku di Aceh memiliki bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang unik. Suku-suku yang ada di Aceh itu ada suku Aceh tersendiri, suku Gayo, suku Alas, suku Sumelu, suku Tamyang, suku Klut, dan suku Singkil. Selanjutnya ada rumah adat yang ada di Aceh yang diberi nama dengan Rumah Krongbade. Rumah Krongbade ini menjadi simbol identitas dan kehormatan masyarakat Aceh. Dengan tangga curam dan desain rumah panggung, rumah ini mencerminkan kearifan lokal dalam menghadapi banjir dan menjaga privasi keluarga. Simbol status sosial terlihat dari ornamen dan detail yang mencerminkan martabat pemilik rumah. Selanjutnya ada pakaian adat di Aceh yang diberi nama dengan Ule Balal. Pada awalnya, pakaian adat Aceh ini merupakan pakaian keluarga raja. Seiring waktu menjadi pakaian adat khas Aceh. Linto Baro atau pakaian adat laki-laki. Laki-laki biasanya memakai baju panjang berwarna hitam, celana ronggar, ikat pinggang, dan kopiah mukutop atau topi khas Aceh. Dan yang kedua ada Dara Baro. Dara Baro atau pakaian adat perempuan. Perempuan biasanya memakai baju kurung dan kerudung, lengkap dengan perhiasan emas dan hiasan kepala. Selanjutnya ada tarian yang ada di Aceh, yaitu Tari Saman yang berasal dari suku Gayo. Tari Saman adalah tarian tradisional yang dilakukan oleh sekelompok penari dengan gerakan tangan dan badan yang cepat serta harmonis. Tarian ini sering disebut sebagai tari 1000 tangan, karena gerakannya yang serentak. Ditarikan oleh laki-laki dan biasanya dibawakan dalam acara keagamaan atau perayaan adat. Diiringi syair dan nyanyian dalam bahasa Gayo yang berisi pesan moral dan dakwah Islam. Tari Saman juga diakui dunia sebagai kekayaan budaya Indonesia yang sangat berharga. Berikutnya ada senjata tradisional di Aceh yang diberi nama dengan rencong. Rencong adalah senjata tradisional khas Aceh yang berbentuk menyerupai huruf L atau mirip belati dengan ujung runcing dan tajam di satu sisi. Terbuat dari besi atau baja dengan gagang dari kayu, tanduk atau emas pada jenis tertentu. Digunakan sebagai simbol keberanian, alat pertahanan, dan lambang kehormatan bagi masyarakat Aceh. Pada masa Kesultanan Aceh, rencong sering digunakan oleh para pejuang dalam perlawanan terhadap penjajah. Berikutnya ada makanan khas Aceh, yaitu mie Aceh yang sering kita dengar dan jumpai juga. Mie Aceh adalah masakan khas Aceh di Indonesia yang terdiri dari mie kuning tebal dengan irisan daging sapi
daging kambing atau makanan laut seperti udang dan cumi, disajikan dalam sup kari yang gurih dan pedas. Nah, sekarang ayo kita mengenali keberagaman budaya yang ada di Provinsi Kalimantan, yang juga termasuk pulau terbesar di Indonesia. Jadi, ada yang tahu nggak sih apa itu Kalimantan? Iya, Kalimantan adalah sebuah pulau besar di Indonesia. Di pulau ini ada 5 provinsi, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Banyak orang yang tinggal di sana dengan budaya yang berbeda-beda, tapi mereka semua hidup rukun dan saling membantu. Selanjutnya, kita akan belajar suku-suku yang ada di Kalimantan. Yang pertama, dia ada suku Dayak. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang mendiami sebagian besar wilayah pedalaman. Suku Dayak juga terkenal karena kehidupan mereka yang sangat dekat dengan alam. Dan kedua, ada suku Banjar. Suku Banjar berasal dari Kalimantan Selatan, terutama di sekitar ibu kota Banjarmasin. Mereka sebagian besar tinggal di daerah pesisir dan daerah aliran sungai. Dan ketiga, ada suku Kutai yang berasal dari Kalimantan Timur dan merupakan salah satu suku tertua di Indonesia. Mereka mendiami daerah-daerah sekitar Sungai Mahakam, di mana terdapat Kerajaan Kutai yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Nah, selanjutnya ada rumah adat di Kalimantan. Salah satu rumah adat di Kalimantan itu ada bernama Rumah Betang. Rumah Betang adalah rumah adat yang sangat panjang dan biasanya dihuni oleh beberapa keluarga besar dalam satu rumah. Rumah ini bisa mencapai 100 meter atau lebih panjangnya. Rumah Betang seringkali terletak di pedalaman hutan Kalimantan dan dibangun di atas tiang yang tinggi. Ini bertujuan untuk melindungi penghuni rumah dari binatang buas dan juga untuk menghindari banjir. Berikutnya ada tarian tradisional di Kalimantan yang bernama dengan Tari Hudo atau Dayak Kenyah yang berasal dari Kalimantan Timur. Tari Hudo adalah tarian topeng yang dilakukan untuk menolak bala atau menjauhkan bahaya dan mengusir roh jahat. Hudo berarti roh halus. Para penari memakai topeng kayu besar berbentuk binatang atau makhluk menyeramkan. Selanjutnya ada pakaian adat di Kalimantan, khususnya suku Dayak. Pakaian adat Dayak sangat khas dan menarik perhatian. Laki-laki biasanya memakai baju tanpa lengan yang dihiasi dengan manik-manik warna-warni dan bulu burung enggang yang dianggap suci. Mereka juga mengenakan ikat kepala dan kain dan bulu serta perhiasan seperti kalung dan gelang dari manik yang disebut dengan sape sapak. Perempuan Dayak memakai kain panjang yang disebut ta'a, dihiasi dengan motif alam seperti bunga, daun, atau hewan. Mereka juga memakai hiasan kepala dan anting-anting besar. Selanjutnya ada senjata tradisional di Kalimantan yang disebut dengan mandau. Mandau adalah senjata khas Kalimantan. Senjata ini senjata paling terkenal di Kalimantan, khususnya dari suku Dayak. Senjata ini bentuknya menyerupai pedang dengan pegangan, sarung, dan bilah. Selanjutnya ada makanan tradisional di Kalimantan. Jadi teman-teman, di Kalimantan orang-orang suka memasak makanan dari ikan sungai, sayur hutan, dan rempah-rempah. Semua makanannya enak dan khas. Salah satu nama makanan tradisional di Kalimantan itu ada soto Banjar yang isiannya dengan kuah bening dengan rasa rempah kuat seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Biasanya makanan ini disajikan dengan ayam suwir, telur rebus, perkedel, dan lontong. Selanjutnya, kita akan beralih mengenali keberagaman budaya yang ada di Provinsi Sulawesi. Sebelumnya, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu Sulawesi? Ya, benar sekali. Sulawesi itu adalah salah satu pulau besar di Indonesia juga. Sulawesi itu letaknya di bagian tengah Indonesia, di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Pulau ini besar sekali dan punya bentuk yang sangat unik. Kalau dilihat dari atas, bentuknya seperti huruf K atau seperti orang yang sedang menari.
Sekarang, kita akan mulai mengenali keberagaman budaya Sulawesi dari suku-sukunya terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, di Sulawesi itu banyak juga suku dan bahasanya. Walaupun seperti itu, mereka juga tetap rukun dan saling menghargai. Suku-suku yang ada di Sulawesi itu ada Bugis, Makassar, Toraja, dan Minahasa. Mereka juga mempunyai bahasa tersendiri mereka, tetapi mereka semua juga bisa bahasa Indonesia juga loh. Selanjutnya, kita akan belajar rumah adat yang ada di Sulawesi. Salah satu rumah adat yang ada di Sulawesi ialah bernama Tongkonan. Tongkonan ini adalah rumah adat dari suku Toraja yang tinggal di daerah pegunungan Sulawesi Selatan. Bentuk rumah ini sangat unik dan mudah dikenali teman-teman, karena atapnya melengkung ke atas seperti perahu yang terbalik. Bentuk itu bukan hanya sebentuk hiasan saja teman-teman, tapi punya makna tersendiri. Menurut kepercayaan mereka, bentuk perahu itu mengingatkan pada asal-usul nenek moyang mereka yang datang menggunakan perahu. Nah, selanjutnya kita akan belajar baju adat yang ada di Sulawesi. Salah satu baju adat yang ada di Sulawesi ialah baju wodo. Baju wodo ini adalah pakaian adat perempuan dari suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Baju ini juga ada sejak zaman dahulu dan termasuk salah satu baju adat tertua di Indonesia. Bentuknya sederhana tapi anggun. Baju bodo ini biasanya berbentuk seperti segi empat, berlengan pendek dan terbuat dari kain tipis seperti kain muslim atau sutra. Biasanya dipakai bersama sarung tenun khas Bugis yang disebut dengan sarung sutra. Selanjutnya ada senjata tradisional Sulawesi yang disebut dengan badik. Badik ini berasal dari suku Bugis yang ada di Makassar. Badik ini adalah senjata tajam seperti pisau atau pelati. Ciri khasnya adalah bentuk ujung yang agak melengkung dan gagangnya dihiasi ukiran. Uniknya, setiap badik punya makna dan kekuatan tersendiri menurut orang Bugis. Dulu, laki-laki dewasa Bugis wajib membawa badik sebagai lambang keberanian. Selanjutnya kita akan belajar tarian tradisional di Sulawesi. Salah satunya adalah tari Bosara yang berasal dari suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu penting atau saat ada acara besar seperti pernikahan dan perayaan adat. Dalam tarian ini, para penari perempuan mengenakan pakaian adat yang indah dan membawa Bosara, yaitu nampan berisi makanan atau kue tradisional. Nampan ini melambangkan keramahan dan rasa hormat kepada tamu. Selanjutnya ada makanan tradisional yang ada di Sulawesi. Yang pertama ada coto Makassar, yaitu sup daging yang gurih. Yang kedua ada tinutuan atau bubur Manado yang bubur penuh dengan sayur. Yang ketiga ada palu butung atau dessert dari pisang dan santan. Selanjutnya kita akan belajar mengenal keberagaman budaya yang ada di Jawa. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu Jawa? Iya, Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia. Di sini tinggal banyak suku, tapi yang paling terkenal adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku Betawi. Walaupun sama-sama tinggal di Pulau Jawa, budaya mereka berbeda-beda dan sangat menarik. Nah, kita mulai dengan mengenal rumah adat Jawa. Jadi, salah satu rumah adat Jawa ialah bernama Joglo. Rumah Joglo adalah rumah tradisional Jawa yang mewakili masyarakatnya. Dua ciri utamanya adalah bentuk atap yang khas dan bahan kayunya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pakaian tradisional yang ada di Jawa yang diberi nama dengan kebaya dan jarik. Jadi kebaya itu adalah baju atasan yang panjang, terbuat dari kain tipis seperti brokat atau katun, biasanya berwarna cerah dan penuh hiasan. Bentuknya pas di badan sehingga membuat pemakainya terlihat anggun dan rapi. Sementara itu, jarik adalah kain panjang bermotif batik yang dililitkan di bagian bawah tubuh seperti rok. Cara memakainya dililit dan kadang diikat atau dikencangkan dengan sabuk khususnya. Selanjutnya kita akan belajar tari tradisional yang ada di Jawa, salah satunya yang diberi nama dengan tari Jaipong. Tari Jaipong berasal dari Sunda, yaitu masyarakat yang ada di Jawa Barat. Tarian ini pertama kali muncul sekitar tahun 1970-an dan langsung disukai banyak orang karena gerakannya cepat, ceria, dan penuh semangat. Penari Jaipong biasanya adalah perempuan dan mereka memakai pakaian adat Sunda yang berwarna-warni. Wajah penari selalu tersenyum,
karena tarian ini menunjukkan keramahan, keceriaan, dan keberanian perempuan Sunda. Berikutnya ada senjata tradisional yang berasal dari Jawa, yaitu salah satunya bernama keris Jawa. Keris yang bentuknya khas merupakan senjata tradisional yang digunakan oleh orang Jawa dan dianggap memiliki kuatan mistis. Setiap keris diciptakan dengan maksud dan filosofi yang lengkap. Keris diwariskan secara turun-temurun dan sering digunakan dalam upacara adat. Selanjutnya ada makanan tradisional yang ada di Jawa, salah satunya itu tumpeng. Tumpeng ini adalah sebagai hidangan adat di Jawa. Jadi di Jawa orang makan tumpeng, yaitu nasi yang dibentuk seperti gunung kecil dan biasanya disajikan dengan lauk pauk selama perayaan syukuran. Tumpeng merupakan simbol interaksi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan satu sama lain. Nah, sekarang kita akan belajar keberagaman budaya yang ada di Papua. Penasaran tidak teman-teman? Pasti penasaran dong? Kita mulai dari mengenal rumah adat Papua dulu ya teman-teman. Iya, rumah adat Papua yaitu rumah Honai. Rumah adat Honai terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, yang bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat untuk membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Selanjutnya ada pakaian adat Papua. Pakaian adat Papua memiliki perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan. Laki-laki mengenakan hiasan rambut, ikat pinggang, sarung berumbai, serta kalung yang terbuat dari tulang atau gigi hewan. Sedangkan perempuan mengenakan pakaian berumbai untuk atasan maupun bawahan, serta kalung yang terbuat dari gigi binatang atau kerang, dan beberapa aksesoris lainnya. Selanjutnya ada tari tradisional yang ada di Papua, yang diberi nama dengan Tari Sajojo. Tari Sajojo merupakan tarian pergaulan berbagai suku adat di Papua. Tarian ini digunakan sebagai tarian penyambut tamu yang sering dipertunjukkan dalam acara penyambutan tamu maupun acara lainnya. Para penari Sajojo menari dengan cara melompat-lompat dan menghentak-hentakan kakinya. Berbagai alat musik tradisional Papua seperti tifa juga dipergunakan untuk mengiringi tari Sajojo ini. Selanjutnya ada senjata tradisional yang ada di Papua. Senjata tradisional Papua yang digunakan untuk melawan musuh seperti pisau belati yang terbuat dari tulang kaki burung, kasuari, dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati tersebut. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan yaitu busur dan panah serta lembing yang digunakan untuk berburu. Dan selanjutnya ada makanan tradisional yang ada di Papua. Makanan khas Papua yaitu sagu yang dibuat jadi bubur atau yang dikenal dengan nama papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Apakah di sini teman-teman sudah pernah mencobanya? Itulah beberapa keberagaman budaya yang ada di beberapa provinsi yang telah saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman, apakah tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut? Teman-teman semuanya, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton sampai akhir.